10 tanaman yang memiliki kandungan pupuk yang luar biasa. Dan tanaman yang pertama yaitu kelor. Daun kelor itu ternyata memiliki nutrisi yang lengkap. Dan apa sajakah nutrisinya? Maka silakan simak pada tabel berikut ini. Dan menurut salah satu sumber disebutin bahwa daun kelor basah ternyata mengandung protein mencapai 7% loh. Dan kalau dalam kondisi kering, daun kelor memiliki kandungan protein sampai 27% loh ya. Dan cara buat pemanfaatannya, maka kita tuh bisa membuat pupuk organik cair dengan penambahan air cucian beras, kemudian gula atau molase, dekomposer, dan juga aktivator enzim ya buat memecah protein yang ada pada daun kelor tersebut. Kemudian tanaman yang kedua yaitu singkong. Nah, dikutip dari salah satu referensi, daun singkong mempunyai kandungan seperti vitamin A, B1, B6, vitamin C, sampai magnesium dan juga kalium ya, dan beberapa mineral-mineral lainnya juga. Ternyata dengan penambahan kompos berbahan dasar daun singkong memberikan pengaruh yang positif terhadap produktivitas tanaman kacang tanah. Kemudian tanaman yang ketiga yaitu pisang. Pisang memiliki banyak sekali manfaat. Pertama, buahnya ya sudah pasti enak buat dimakan. Kemudian tongkolnya bisa kita bikin sayur ya. Kemudian bonggolnya bisa dibikin mol atau mikroorganisme lokal. Dan batangnya selain bisa dibuat kompos buat campuran media tanam, juga bisa loh dibuat sebagai tempat buat tanam menanam. Dan yang keempat yaitu kacang tanah. Setelah panen, itu biasanya sisa tanamannya itu tidak termanfaatkan lagi dan langsung dibuang gitu aja. Padahal ketika daunnya tuh dipakai untuk pakan ternak ya, atau dibuat kompos sangat bermanfaat loh. Dan ini dia kandungan dari daun kacang tanah yang saya kutip dari situsnya IPB, dan ini dia. Nah, gimana? Mantap kan kandungan dari daun kacang tanah? Kemudian yang kelima yaitu pepaya. Anda tahu nggak kenapa orang banyak menggunakan daun pepaya buat melunakkan daging? Karena daun pepaya itu mengandung suatu enzim yang namanya papain yang dapat menghidrolisis ikatan peptida pada protein. Memanfaatkan dari daun pepaya atau kulit buah pepaya sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk organik cair, yaitu dengan cara memfermentasi daun atau kulit buahnya ya yang sudah kita blender halus, yang kita tambahin gula dan juga air dengan perbandingan 1, 3, dan juga 10 ya. 1 bagian itu gulanya, kemudian 3 bagian itu adalah daun pepayanya, dan 10 bagian itu adalah air. Dan fermentasikan selama 2-3 bulan. Maka hasilnya akan kita dapatkan pupuk organik cair yang kaya akan enzim ya. Nah, terkait pepaya juga, bahkan getahnya ya, itu bisa loh menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid, kemudian golongan flavonoid dan asam amino yang non-protein ya, yang bisa dibilang tuh sangat beracun loh bagi organisme pengganggu tanaman, sehingga dapat loh kita jadikan alternatif buat pembuatan dari pestisida organik. Kemudian tanaman yang keenam yaitu bambu. Nah, tanaman bambu itu meskipun tanpa kita pupuk, dia tuh tetap bisa tumbuh bahkan nggak kena serangan penyakit. Ternyata ya, dari daun bambu itu sendiri mengandung unsur hara yaitu fosfor dan silika, yang ketika dia tuh jatuh ya, kemudian dia itu lapuk, maka bermanfaat loh dalam pertumbuhan dari tanaman bambunya itu sendiri. Kemudian pada akar bambunya ya, itu juga mengandung namanya PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria, yang merupakan mikroorganisme yang berfungsi sebagai biofertilizer atau pupuk hayati. Dan daun bambu ketika kita manfaatkan sebagai bahan baku kompos, ternyata memiliki fungsi yang double atau ganda gitu ya, dimana selain berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman kita, pada kompos daun bambu itu ternyata memungkinkan kita tuh mendapatkan yang namanya biang trichoderma ya. Pastinya juga bermanfaat dalam melawan patogen penyebab penyakit pada tanaman kita.
Kemudian yang ketujuh, ubi jalar gitu. Daun ubi jalar menurut referensinya tuh kaya loh dengan vitamin B1, kemudian vitamin B2 dan juga vitamin B6 ya. Dan juga karbohidrat, protein dan kalsium sampai zat besi. Dan kalau kita ambil sama pucuk-pucuknya, maka secara otomatis kita juga menambahkan yang namanya fitohormon alami ya. Karena menurut referensinya, pucuk tanaman ubi jalar itu ternyata memiliki kandungan hormon auksin dan juga giberelin ya, yang pasti bermanfaat buat tanaman kita. Kemudian yang kedelapan yaitu kelapa. Nah, air kelapa itu ternyata dapat loh dimanfaatkan sebagai pengencer terbaik dalam pembuatan pupuk organik cair. Dan menurut referensinya, kandungan luar biasa dari 100 gram air kelapa yaitu pertama adalah natrium sebesar 105 mg, kalium sebesar 250 mg. Nah, dengan kandungan kalium inilah air kelapa itu bagus loh dijadikan sebagai bahan baku di dalam pembuatan pupuk organik cair. Pembuatan pupuk organik cair yang tinggi akan kalsium dengan berbahan air kelapa. Sabut kelapa juga memiliki kandungan yang sama loh, yaitu kalium. Tetapi perlu kita ingat bersama bahwa pupuk organik cair berbahan dasar sabut kelapa itu hanya dianjurkan dalam pengaplikasiannya itu ya pada fase generatif aja. Mengingat ada kandungan zat tertentu di dalamnya yang bisa dibilang kurang bagus ketika kita aplikasikan pada fase vegetatif tanaman gitu ya. Kemudian yang kesembilan yaitu eceng gondok. Eceng gondok ternyata memiliki kandungan bahan organik yang bagus. Itu ternyata sangat potensial buat kita gunain sebagai bahan baku di dalam pembuatan pupuk organik cair. Pupuk organik cair berbahan eceng gondok ternyata memiliki kandungan yaitu nitrogen sebesar 0,67%, fosfor sebesar 0,53%, dan kalium sebesar 1,46%. Kandungan NPK pada pupuk organik cair dari eceng gondok ini telah sesuai dengan standar kualitas pupuk organik berdasarkan SNI. Nah, dari referensi ini maka pupuk organik cair dari eceng gondok dengan kadar kaliumnya yang lebih tinggi ini ya, maka dapat kita gunakan sebagai pemupukan tanaman pada saat fase generatif bagi Anda yang takut sama zat tanin ya yang terkandung di dalam sabut kelapanya gitu ya. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu padi. Jerami memiliki kandungan NPK masing-masing sebesar 0,4% N, 0,2% P, dan 0,7% K ya, serta kandungan silika yang cukup besar dengan nilai 7,9%, di mana silika juga berfungsi dalam memperbaiki proses fotosintesis, memperbaiki permukaan jaringan tanaman sehingga lebih tahan terhadap resiko serangan penyakit, serta kalau kita aplikasikan pada tanaman padi ya ternyata dapat loh meningkatkan kualitas dari gabah padinya. Dan untuk pembuatan komposnya bisa aja berbahan jeraminya tunggal, juga bisa 10 tanaman yang memiliki kandungan pupuk yang luar biasa dan mudah-mudahan bermanfaat buat Anda.